Ety Dwi Haryani Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, beserta Lukman Al-Hakim, Kabid Kependudukan KB, pada Selasa siang selesai mengunjungi Kampung KB di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring. Kini giliran Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, mendapat kunjungan dari perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembinaan dan bimbingan terkait rumah dataku. Dan saya sebagai pemerintah Desa Karangmulyo, Kepala Desa, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Lukman Al-Hakim ini dengan stafnya, pertama dari Provinsi, Bu Ety dan kawan-kawan. Ini datang untuk membina di desa kami sebagai desa data kampung KB. Karena apa? Data kampung KB itu betul. Pertama yaitu tadi yang disampaikan oleh Bapak Hakim, data kependudukan, data keluarga berencana dan lintas sektor. Itu diutamakan karena jangan sampai terulang stunting itu ada di desa kami. Artinya dengan pihak Pak Lukman harus sinergi terus. Kampung KB Desa Karangmulyo merupakan kampung KB yang beberapa kali mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Balai Diklat Malang, serta pembinaan dan bimbingan Rumah Dataku, sebagai upaya mengoptimalkan fungsi dari aplikasi Rumah Dataku. Dan KB sekarang program KB sekarang bagian dari Dinas Sosial Kementerian Perhubungan dan KB. Sehingga kita kasih amanah untuk membina mengenai program KB yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Iya. Salah satu program KB adalah mengenai adanya kampung KB. Iya. Di Kabupaten Banyuwangi sudah ada 33 kampung KB. Titik. Iya. Di setiap kecamatan ada kampung KB. Dan itu ada kampung KB mandiri dan ada kampung KB yang bentukan secara program. Suatu kegiatan semua program lintas sektor yang ada di kampung KB. Sehingga kampung KB boleh dikatakan sebagai sebagai Titik sentral. Iya, bukan seperti itu, tetapi supaya grand design suatu pembangunan yang ada di desa, khususnya program Kampung KB. Iya. Dan Kampung KB ini secara substansi itu merupakan program yang lintas sektor, sehingga boleh dikatakan terintegratif. Iya. Integratifnya adalah semua lintas sektor bisa masuk untuk membangun Kampung KB. Berkenaan dengan Kampung KB ini, otomatis Kampung KB tidak bisa Kampung KB dilepas begitu saja. Kampung KB itu harus ada daya dukungnya. Daya dukungnya apa? Daya dukungnya itu adanya Rumah Data Kependudukan. RDK. Nah, Rumah Data Kependudukan ini ada kepengurusannya, ada kadernya. Ini dibina oleh koordinator PLKB, ada PLKB yang ada di desa kelurahan. Begitu. Ya, dengan adanya Rumah Data Kampung KB ini diharapkan nanti menjadi official data perencanaan maupun evaluasinya ada di Rumah Data Kampung KB. Apakah itu data kependudukan atau data demografi atau data mengenai program KB atau data mengenai pembangunan keluarga sejahtera dan mengenai data-data lintas sektor termasuk masalah data-data staff. Diharapkan menjadi official perencanaan di tingkat desa. Tentunya ini butuh dukungan dari kepala desa atau pemerintah daerah. Alhamdulillah di desa Karangmulyo ini Bapak Kepala Desa sangat support sekali dengan kegiatan RDK ini. Terbukti dengan banyaknya data yang dapat kita melihat tadi di sana. Kira-kira data apa yang kira-kira butuh kita intervensi nanti. Begitu. Dari data-data itu, data-data yang diintervensi, yang mengintervensi adalah nanti jelas dari lintas sektor. Oh begitu. Ya. Kunjungan ke rumah data tentang kependudukan di Kampung KB yang berada di Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegalsari, untuk mengupayakan sebagai sumber perencanaan penganggaran pembangunan di desa berlandaskan pada data. Sehingga BKKBN Provinsi menginginkan kegiatan apapun di Kampung KB yang berdasarkan atas data. Ketika di bulan Mei dan Juli para kader untuk mengikuti pelatihan di Malang, sehingga para kader agar mengetahui data online yang ada di masing-masing desa. Untuk mempraktekkan bisa dicek secara online,
seperti yang ada di aplikasi rumah data seperti piramida penduduk yang belum punya jaminan kesehatan, agar tepat sasaran. Ada satu kegiatan provinsi itu tentang rumah data kependudukan di Kampung KB. Bagaimana mengupayakan data itu sebagai sumber perencanaan, sebagai sumber dasar perencanaan penganggaran, kemudian pembangunan di desa itu berlandaskan pada data. Jadi kami menginginkan kegiatan apapun yang ada di desa maupun di Kampung KB itu berdasarkan atas data. Jadi kami memang tindak lanjut bulan Mei dan Juli kami latih para kader yang ada di sini. Kami latih mengoperasikan aplikasi rumah data. Jadi kader mengetahui data yang ada di masing-masing desanya. Ada online. Jadi mungkin Bapak Kepala Desa ingin membutuhkan data apa, bisa ke kader dan juga sebagai pembinanya ada PKB dan Bapak UPD dari Bapak Lukman ini. Terus prakteknya ada secara online, kita bisa ngecek di situ. Seperti tampilannya yang ada di papan data itu tampilan dari aplikasi rumah data, Bapak. Di situ ada piramida penduduknya, kemudian jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan di situ sudah ada. Oh, begitu. Iya. Kami dengan kader ini, jadi kita menginginkan kader ini dengan kepala desa sebagai PKB juga supaya menggunakan data tersebut. Kan data itu kami berdasarkan dari PK21 dari BKKBN. Begitu pentingnya data itu, Bunda? Iya, betul Bapak. Jadi tidak hanya asal-asalan menganggarkan, mengalokasikan anggaran, tetapi kita juga berdasarkan atas sasaran yang tepat. Berapa tepat sih? Sasaran. Iya, berapa sih umpama sekarang stunting? Desa ini stuntingnya berapa? Begitu. Kemudian usia pernikahan yang di bawah 21 tahun itu berapa? Jadi kita perlu data seperti itu supaya tepat sasaran, Bapak. Terus prioritas apa yang diurus? Prioritas supaya membuat desa ini menjadi berkualitas, bersinergi dengan beberapa lintas sektor. Begitu. Iya, berdasarkan dari data. Gitu. Jadi kita ingin membangun BKKBN itu memiliki kampung KB, kampung keluarga berkualitas. Bagaimana nanti kampung KB bersinergi dengan desa, dengan lintas sektor, kemudian dinas pendidikan, dinas kesehatan, itu semuanya kita bersinergi bagaimana membangun desa ini menjadi berkualitas. Karena kalau dulu itu kampung KB itu adalah yang statusnya yang tertinggal ya Pak ya. Begitu. Tertinggal termiskin. Sekarang menjadi yang menjadi berkualitas, tidak hanya menjadi tertinggal termiskin, tapi ingin data tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembangunan di desa ini. Oke, pertanyaan terakhir Bunda. Ya. Ini final, target terakhirnya apa kira-kira? Targetnya supaya kita di Jawa Timur ini kan ada zero stunting. Zero stunting. Iya, kita inginkan desa-desa ini jangan sampai ada stunting. Walaupun di desa ini tidak ada stunting, tapi kita jangan sampai ada timbul stunting tadi. Antisipatif dulu. Iya, seperti begitu. itu. Karena memang seperti keluarga yang berisiko stunting, ada di sini kita lihat datanya tadi ada di bawah di bawah 20 tahun. Nah, itu merupakan keluarga yang berisiko stunting. Jangan sampai yang sudah menikah itu jangan sampai melahirkan keturunan yang stunting. Bagaimana mengupayakan hal tersebut. Jadi dengan data tersebut dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan sebagainya. Itu yang kami ingin. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.